Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan memberikan materi bab 4 kelas 7, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang akan kita bahas dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini adalah yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, di antaranya suku bangsa, ras, agama atau keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta pembagian peran dalam masyarakat atau sistem sosial. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, daratan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Perbedaan kondisi alam mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai tentunya akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat,
membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Kemudian keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat dalam bukunya yang berjudul Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, pengertian suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap anggotanya. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal, dan lain-lain. Keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal ini yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap bangsa harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan selalu bekerja sama antara pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujud kerukunan hidup. Keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu race, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Itu menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, misalnya warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan mungkin masih banyak lagi ciri fisik yang lain. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid, ini berada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ras Melanesoid ini berada di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ras Asiatik Mongoloid ini seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tinggal menyebar juga di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang sudah banyak orang asing yang keturunan ras Asiatik yang tinggal di Indonesia. Kemudian ras Kaukasoid yang terdiri dari keturunan orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ini ada beberapa contoh orang-orang keturunan. Ini gambar yang pertama adalah orang keturunan Asiatik Mongoloid. Ini yang ciri-cirinya diantaranya mata sipit, ya. Mungkin kulit juga lumayan putih. Kemudian orang keturunan Malayan Mongoloid, ada juga yang Melanesoid dan juga Kaukasoid. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya.
struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong timbulnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Begitu juga anak-anak, apabila kalian ada di sekolah, kalian juga harus saling membantu, tidak boleh membeda-bedakan dari mana teman kamu yang berasal. Baiklah anak-anak, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.